Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Roni Anadi Gresmon Harija. Saya mahasiswa disabilitas sensorik netra. Saya berdomisili di Sumatera Utara. Saya berumur 24 tahun. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya tentang kondisi saya seperti ini. Ya, saya mengalami kebutaan sejak 4 tahun belakangan ini. Saya mengalami penyakit glaukoma sejak 2018 dan itu divonis dokter pada 4 tahun yang lalu karena tekanan bola mata saya naik. Dan saya berjuang untuk itu, untuk lebih cepat agar saya lebih dikenal banyak orang dengan kemampuan yang saya berikan. Saya mempunyai banyak prestasi dari SD sampai seperti ini. Saya mempunyai gudang prestasi yang sangat tidak banyak lah. Tetapi saya bisa menunjukkan bahwasanya saya seorang tunanetra. Kebutaan saya itu bukan kekurangan bagi saya. Saya banyak prestasi yang saya jangka, yang saya terima dan saya miliki itu. Dan prestasi itu adalah saya menjadi seorang paskibraka dari SMP sampai SMA. Bahkan saya menjadi seorang guru di salah satu SMP negeri yang dulu saya miliki. Dan saya pernah juara tingkat kabupaten maupun ke tingkat provinsi sebagai putra dan putri dalam foto modeling pakaian adat. Saya sungguh bangga, saya sangat senang punya prestasi walaupun saya dalam keluarga broken home yang tidak bisa dibilang tidak dapat ada harapan untuk masa depan. Tapi saya menunjukkan itu dan saya menggali potensi itu untuk menjadi salah satu putra dari yang diciptakan Tuhan kepada saya. Itu saya manfaatkan sangat luar biasa, sangat saya manfaatkan itu semua. Dan terima kasih atas kesempatannya untuk saya menyampaikan sepatah dua kata dalam profil saya ini. Semoga teman-teman, saudara-saudari, Bapak dan Ibu dapat semangat dan bertumbuh iman walaupun kita punya kekurangan, tetap andalkan Tuhan dalam diri kita. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Terima kasih buat Ciri-Ciri YPK dan buat Mama Hana, Dr. Michael, Kak Stevi. Terima kasih banyak. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Sami Franky Mandala. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, jurusan Pendidikan Seni Musik. Sekarang saya akan cerita sedikit kenapa saya bisa jadi seorang tunanetra. Karena waktu mama saya melahirkan itu ada proses melahirkan yang namanya vakum. Nah, saya jelasin sedikit. Vakum itu jadi si bayinya itu ditarik dengan menggunakan alat dari kepala. Jadi sehingga terkena ke saraf mata saya. Mungkin itu sedikit ya kenapa saya bisa jadi tunanetra. Mungkin kalau teman-teman ingin lebih tahu banyak tentang vakum itu bisa browsing di internet. Dan yang mau saya saksikan bahwa Tuhan itu sangat baik. Dengan keadaan saya yang seperti ini, Tuhan berikan saya prestasi, Tuhan berikan kesempatan-kesempatan yang belum tentu orang lain itu bisa miliki. Dan puji Tuhan, saya diberi talenta seorang penyanyi dan saya punya lagu sendiri. Ya, dan saya juga diberi talenta juga oleh Tuhan Yesus. Saya juga bisa bermain drum. Dan puji Tuhan lewat itu semua banyak prestasi-prestasi juga yang saya dapat dari vokal
Saya dari umur 5 tahun sudah ikut kejuaraan tingkat anak-anak waktu itu. Saya berawal dari gereja, teman-teman, dan terus menanjak sampai kategori remaja. Saya juga bertanding juga sampai ke nasional. Saya mewakili Provinsi Jawa Barat waktu itu. Terus saya juga sempat menjuarai di Lions Club. Saya juga lagu pop masa kini di Jakarta, dan banyak lagi ya. Saya juara di beberapa tempat. Dan untuk masalah saya juga sebagai pemain drum, saya juga manggung juga di luar. Saya pernah diberi kesempatan untuk mengiringi Ahmad Dhani. Saya pernah juga main di Bangkok, Thailand dengan band saya waktu itu saya sebagai drummer. Dan banyak lagi ya saya manggung. Dan saya juga pernah manggung di Istana Negara. Waktu itu saya nyanyi di acara Hari Disabilitas Internasional. Dan pokoknya puji Tuhan banget ya, kesempatan-kesempatan yang saya dapat itu yang belum tentu sih orang lain bisa dapat gitu. Dan mungkin itu aja kesaksian singkat dari saya. Semoga bisa memberkati teman-teman semua dan tetap semangat untuk kalian semua. Shalom. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Reni Lumbantoruan. Saya ingin sharing tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya merasakan bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik di setiap keadaan apapun. Pada waktu saya berusia 19 tahun, saya harus kehilangan penglihatan saya. Penyebabnya karena saya sakit lambung yang parah disertai dengan demam yang sangat tinggi. Karena demam yang sangat tinggi, saya harus mengalami koma berhari-hari di ruang ICU. Tapi puji Tuhan akhirnya saya sadar kembali, dan saat saya sadar mata saya sudah gelap. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit mata, dan di rumah sakit mata saya divonis bahwa mata saya tidak bisa tertolong lagi secara medis karena syaraf dari otak ke mata tidak berfungsi lagi. Mendengar hal itu, dunia saya seolah-olah sudah runtuh. Tetapi kembali saya mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh amat baik dalam kehidupan saya. Terbukti setelah saya menjalani hidup bertahun-tahun dalam keputusasaan, dalam keterpurukan, mempersalahkan diri, mempersalahkan Tuhan, dan saya merasa hidup ini sudah berada pada titik yang sangat rendah waktu itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memulihkan kehidupan saya melalui pengalaman yang sangat indah bersama Tuhan Yesus. Waktu itu saya mengalami sesuatu, jadi tepatnya di tengah malam saya terbangun, dan waktu saya terbangun seperti ada yang menggerakkan tubuh saya untuk berlutut dan berdoa. Jadi saya waktu itu mulut saya mengucapkan kata-kata doa sekitar 5 menit, dan pada saat saya katakan amin, mulut saya mengucapkan Yeremia 1 ayat 5. Waktu itu saya tidak mengerti apa yang terjadi dengan diri saya, tetapi saya merasakan ada perubahan yang drastis. Hati dan pikiran saya tiba-tiba berubah, dan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran buruk hilang seketika, dan sukacita yang belum pernah saya rasakan waktu itu saya rasakan. Sukacita, benar-benar sukacita dari surga, dan itu belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kemudian hati saya berhenti mempersalahkan diri, mempersalahkan Tuhan, dan akhirnya saya sadar bahwa yang saya
alami waktu itu adalah mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Dan sejak itu iman saya mulai bertumbuh dan saya mencari kebenaran Tuhan, dan akhirnya saya memahami apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya, dan juga saya menjadi mengerti apa tujuan saya. Singkat cerita, akhirnya saya masuk ke yayasan tunanetra untuk belajar kemandirian. Di sana saya belajar komputer bicara, juga berjalan menggunakan tongkat, braille, dan lain sebagainya. Kemudian di sana muncul kembali cita-cita yang sudah hilang. Puji Tuhan, saya berkesempatan untuk kuliah dan sampai lulus dengan nilai yang baik, dan saya lulus sebagai sarjana pendidikan agama. Kemudian setelah saya lulus, saya mendapatkan pekerjaan sebagai marketing satu bank swasta di Jakarta. Saya mau sampaikan untuk kita semua bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi akhirnya saya bisa berdamai dengan diri saya. Akhirnya saya bisa menerima diri seutuhnya menjadi seorang disabilitas. Ya, demikian kesaksian singkat saya. Semoga memberkati kita semua. Terima kasih. Saat hujan darimu terasa hampa. Shalom saudara-saudari seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah mengundang kami CDC PK untuk beribadah bareng-bareng di tempat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri dan sedikit berbagi kisah tentang Tuhan Yesus dalam hidup saya sejak saya menjadi seorang tunanetra. Jadi sedikit aja ya, karena kalau mau banyak saudara-saudari harus undang CDC kembali, biar kami bisa banyak menceritakan tentang kebaikan Tuhan lebih lagi dalam hidup kami kepada saudara-saudari. By the way, anyway, CDC ini adalah sebuah organisasi Kristen disabilitas komunitas Yayasan Pondok Kasih. Atas kemurahan hati Tuhan, melalui Mama Hana dan Dr. Michael, CDC ini terbentuk dan diketuai oleh Kak Stevi. Beliau adalah seorang tunadaksa pengguna kursi roda yang kisahnya juga sangat menginspirasi. For your information, back to me, who I am. Nama saya Dean Pintauli Siringoringo Esos. Saya adalah seorang perempuan tunanetra yang sangat diberkati Tuhan. Saya bukan tunanetra bawaan lahir. Di usia saya yang kurang lebih 7 tahun, pada saat itu saya mengalami penyakit campak dan panas tinggi. Akibatnya saya mengalami hilangnya penglihatan. Penglihatan saya pada saat itu berlahan-lahan, proses by proses, sampai di usia saya yang remaja, tepatnya di kelas 2 SMA, saya tidak dapat lagi melihat. Jadi saya buta total. Namun dalam proses itu saya berjalan learning by faith. Dan puji Tuhannya saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat support saya, yang sangat terima saya, dan melayakkan saya sebagai
manusia pada umumnya. Orang tua saya support saya khususnya dalam hal pendidikan. Jadi saya bersekolah di sekolah umum dari SD sampai saya kuliah dan saya tamat menjadi sarjana 2017, puji Tuhan. Dan detik ini pun saya masih disupport sama keluarga saya. Jadi saya bersyukurnya Tuhan masih tempatkan saya di tengah-tengah keluarga yang sangat luar biasa mengasihi saya. Tapi kalau saya mau flashback, dulu saya bukan seperti Dean yang sekarang yang ada di depan saudara-saudari. Saya sama seperti teman-teman disabilitas yang mungkin tidak disabilitas bawaan lahir, mengalami mungkin kerapuhan. Dulu saya sempat rapuh dan mengalami insecure berat. Namun di tengah-tengah pergumulan saya mendapatkan firman Tuhan yang menguatkan iman saya dan yang membuat saya termotivasi lagi untuk bisa hidup bersemangat. Tuhan tuh bilang di Yohanes 9 ayat 3, kalau teman-teman atau saudara-saudari mau tahu isinya apa, cari di Alkitab ya, bacanya di Alkitab, jangan di tempat-tempat yang lain. Lalu up and down kehidupan saya juga memperoleh firman Tuhan yang luar biasa, membuat saya semakin menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar turut campur tangan mendatangkan kebaikan. Di 1 Korintus 2 ayat 9, saudara-saudari kalau kepo bisa baca juga ya di Alkitab. Lalu di sepanjang pendidikan atau di dunia akademi dari SD sampai kuliah juga sampai sekarang, saya banyak menerima berkat Tuhan lewat prestasi demi prestasi, piagam, piala, dan medali yang luar biasa saya terima semenjak saya tunanetra. Dan saya percaya tidak secara kebetulan, tapi Tuhan mau pakai saya untuk menguatkan teman-teman saya, khususnya yang disabilitas, karena masih banyak teman-teman saya di luar sana belum mendapatkan hidup yang layak. Jadi dengan Mama Hana dan Dr. Michael, CDC boleh hadir menjadi pendukung atau mensupport teman-teman disabilitas di luar sana. Tapi kami juga butuh orang-orang untuk menjadi support system untuk CDC. Kalau saudara-saudari punya panggilan hati untuk mendukung kami baik secara moral maupun material, atau dukungan doa, atau dukungan menjadi relawan, boleh ikut bergabung dengan CDC. Karena CDC ini saya percaya Tuhan izinkan terbentuk, Tuhan punya maksud yang baik. So dari semua apa yang saya kisahkan, saya percaya God is good all the time God is good. Semoga terberkati dan terima kasih untuk waktunya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa, sedikit aja tadi mungkin nggak dengar suaranya. Beliau adalah Reni Toruan, adalah seorang penulis buku, dan sebelumnya Reni berprofesi sebagai marketing bank niaga. Jadi saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang mustahil bagi kita. Reni sudah berapa tahun menjadi seorang marketing bank yang terkenal di Indonesia. Begitu juga dia menjumpai Presiden Jokowi dan menyanyi di Istana Negara. Inilah Sami Anggara yang suaranya manis. Jadi tadi kalau saya dengerin suaranya itu bulu-bulu itu bisa berdiri semua. Ya, luar biasa. Sami sukses selalu. Dan Roni, dia mempunyai pertanian di Simalungun. Jadi dia juga mempunyai jiwa sosial. Dia tinggal di satu panti asuhan dan dia lihat tanah-tanah kosong itu ditanemin sama dia. Tanemin sayur, ditanemin apa aja. Bisa cerita dikit dong? Saya menanam sayur-sayuran dari bunga-bungaan dan serta apa yang
kangkung, tomat, jahe, kunyit, dan timun yang disediakan oleh teman-teman di panti sosial saya. Ya, dan dari tanaman itu maka anak-anak panti asuhan itu bisa makan sayur-sayurannya. Luar biasa. Dan sekarang beliau mendapatkan beasiswa untuk kuliah di mana, Rob? Di Universitas Pamulang di Tangerang Selatan. Luar biasa. Ya. Dan Sami sekarang kuliah di mana, Sami? Saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia atau biasa dikenal dengan UPI di Bandung, jurusan Pendidikan Seni Musik. Pendidikan Seni Musik. Dan Reni ini sekarang menjadi pengusaha yang mengenalkan kopi daerah Tapanuli, betul? Namanya kopi apa? Reni silakan. Namanya Simigo Kopi dari Tapanuli, dari daerah Limpang. Ya, jadi Reni ini kontak dengan petani-petani dari Tapanuli, kemudian dia memarketingkan bagaimana enaknya kopi Tapanuli ya. Saya kamu nggak jualan di sini, jualan laku semuanya. Ini suka kopi semua ini, terutama orang di belakang tuh, senang dengan kopi ya. Dan yang adikku yang paling kecil dan paling ceria, ini namanya Asnat. Tadi waktu kita nyanyi, saya kirimkan ke para Indonesia. Dan saya mengatakan, siapa suaranya kok enak sekali, Asnat itu waktu dia nyanyi tadi. Dan saya bilang, Ibu, Asnat ini matanya namanya low vision ya. Low vision. Jadi dia membutuhkan kacamata, mohon maaf, tebel banget kacamatanya. Dan itu pun kacamata satu-satunya yang bisa membuat dia lihat jatuh dan keinjak temannya ya. Kamu nggak tahu hari ini kamu dapat berkat. Ibu itu mengatakan bahwa dokter, saya ini punya optiker. Kebetulan hati saya terketuk dan Asnat besok hari sudah yang optiker namanya Melita Optiker di dalam Ahmad Jais, kamu langsung dapat kacamata. Dan Roni itu dia membutuhkan laptop. Jadi laptopnya ini kok susah, aku ini nggak punya laptop. Kalau nggak ada laptop, dia nggak bisa lulus. Saya share lagi, Pak, dengerin Pak, hanya berapa menit aja sudah mau berakhir ini lagunya. Siapa yang sumbang? Haryono Travel. Dia menyumbang untuk responsor. Dan mulai dari kemarin CD-nya yang saat ini dari gereja Ramah Putro itu sudah laku 25 keping bayangkan. Dan hari ini kita mencetakkan 25 CD lagi. Siapa yang mau beli dapat tanda tangannya dan original untuk itu. Nah ini seperti ini. Dan pencetaknya ini Pak Edwin ini juga. Ini lagunya saya jamin enak banget. Lagu sendiri dan yang susah tidur bisa di setel ini bisa tidur sampai 3 hari 3 malam. Oke? Oke. Ya. Ibu mau beli ya, Bu ya. Ibu nggak beli tapi aku paksa manggil terpaksa. Ya. Ya, dan Reni nanti akan mencobakan kopi dari Tapanuli. Waktunya saya akan banyak sekali yang mengatakan apa sih CDC itu? CDC adalah Christian Difabel Community. Dan siapakah yang menjadi ketuanya? Siapakah yang melahirkan organisasi ini? Dialah yang bernama Steffi Digi. Steffi Kevin Jonathan dan didukung selalu oleh adiknya dan papanya. Steffi ini beliau selalu mendukungnya. Bagaimana mengenai CDC? Bagaimana CDC ini bisa lahir? Silahkan Steffi, ceritakanlah pada kita semua. Karena CDC nanti akan dikenal di seluruh provinsi Indonesia. Silakan. Selamat malam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Shalom. Kepada yang terhormat Mama Hana, Dedi Heri, dan semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah bersedia hadir di tempat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih oleh karena
kebaikan Tuhan, maka pasca bersama disabilitas boleh terselenggara dengan baik. Sekilas saya akan menjelaskan profil dari CDC, yaitu Christian Disabled Community Pondok Kasih Foundation. Jadi sebenarnya sebelum pandemi, sekitar bulan September di 2019, kebetulan saya dan Mama satu gereja. Setelah ibadah selesai, saya didatangi oleh Mama Hana. Beliau mengatakan, Steffi, kita akan mengadakan ibadah khusus disabilitas. Kalau biasanya yang melayani adalah non disabilitas, tetapi Mama mau supaya yang melayani adalah dari disabilitas itu sendiri, dan Steffi menjadi leadernya mereka. Dalam hati saya waktu itu, wah, saya deg-degan ya waktu itu. Tapi puji Tuhan, kemudian saya dikenalkan di Kepote pada waktu itu ibadah lansia. Saya memperkenalkan diri saya, tetapi memang oleh kehendak Tuhan ya, memang harus ada COVID-19 datang sehingga acara ibadah disabilitas itu tertunda. Tetapi di tahun 2020, kurang lebih di bulan September, saya mendapatkan ketetapan dari Tuhan waktu itu ketika saya mengikuti sebuah doa puasa selama 30 hari yang digagas oleh, mungkin ada saudara-saudara yang tahu, digagas oleh mantan artis yaitu Tamara Geraldine. Di situ saya mengikuti doa puasa 30 hari penuh, dan di situ saya merasakan panggilan Tuhan terhadap pelayanan ini. Karena saya merasa saya disabilitas yang sudah mengalami Tuhan dalam hidup saya, dan saya harus berbagi berkat kepada disabilitas yang tidak seberuntung saya. Mereka tidak memiliki support system, dan saya bersyukur justru di dalam kelemahan saya, karena saya sudah menderita disabilitas ini 28 tahun, dan secara fisik saya sangat menurun karena virus ini menyerang saraf motorik saya. Jadi saya saat ini dari leher ke kaki sebenarnya tidak bisa bergerak, tetapi puji Tuhan jari saya masih bisa bergerak, dan saya akhirnya ditetapkan oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Berbekal dengan sebuah HP, saya bikin sendiri, saya nyanyi sendiri, saya khotbah sendiri, saya bikin konten belum live waktu itu di YouTube dengan modal HP, tanpa saya belajar edit sedikit pun, dan jadi saya otodidak. Saya menjawab, merespon panggilan Tuhan itu. Tapi puji Tuhan, ibadah itu yang dinamakan DDS Ministry atau singkatan dari nama saya, DJ Difabel Service, waktu itu berjalan beberapa bulan. Kemudian saya bertemu dengan seorang yang luar biasa, seorang kawan sejati saya, bisa saya katakan, yaitu seorang Edwin yang memproduksi CD dan film. Dia memiliki jiwa yang sangat tulus untuk melayani Tuhan, dan dia memutuskan untuk menjadi relawan mendampingi saya. Sejak saat itulah saya bersama Edwin bahu-membahu akhirnya bisa mewujudkan ibadah live di Zoom, walaupun dengan yang menonton hanya sedikit, yang mengikuti hanya sedikit, bahkan pernah 1-2 orang, tetapi bagi kami mereka adalah domba-domba Tuhan yang harus kami layani. Dan setelah itu berjalan sekian bulan, akhirnya saya tidak menyangka juga, saya ditelepon oleh Mama Hana. Waktu itu saya dicari, dan kebetulan saya belum pegang HP, dan saya diberitahu oleh salah seorang dari gereja, yaitu Tante Lindawati Santoso, kamu dicari Mama, penting. Waduh, ada apa ini? Kemudian saya hubungi Mama, dan waktu itu langsung saat itu juga saya harus berhadapan dengan wakil dari Kemendagri. Jadi deg-degan lagi saudara-saudara, ketemu pejabat, belum pernah ngobrol sama pejabat, tapi puji Tuhan waktu itu saya mendapat kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan sedikit bahwa saya ingin mengadakan koperasi khusus untuk disabilitas. Dan sejak saat itulah Dr. Michael sepertinya juga mendapat panggilan Tuhan, karena Dr. Michael ini menjalankan ibadah pelayanan. Siapa yang harus dilayani? Itulah kaum disabilitas. Dan sejak saat itulah kami berdua
mulai merekrut teman-teman dari berbagai komunitas. Kemudian saya juga kenal Dean itu dari YouTube-nya Tanpa Ragi. Kemudian saya hubungi dia dan dia mau bergabung dengan kami. Dan sampai sekarang banyak teman-teman disabilitas yang luar biasa yang bergabung dengan CDC. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh belajar untuk melayani Tuhan, ketika kami benar-benar menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kami kreativitas sehingga kami boleh menghasilkan karya-karya yang memuliakan nama Tuhan. Itulah kebenaran CDC. Dan kami percaya kami juga mengajak saudara-saudara semua yang mungkin memiliki saudara-saudara yang mengalami disabilitas. Mari kita bersama-sama untuk beribadah bersama, melayani bersama, kemudian juga mewujudkan bahwa disabilitas bisa mandiri, disabilitas bisa berdaya. Puji nama Tuhan. Itu kan kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Ini saya minta untuk ada sepatah dua patah kata dari Edwin yang bagaimana Edwin mendukung 100% bahkan 200% untuk Stevie sahabatnya. Silakan. Edwin adalah penderita low vision juga dan tambah lama tambah nggak bisa lihat. Tetapi sekali lagi kalau Tuhan memberikan kelemahan di satu sisi, maka Tuhan memberikan kelebihan di sisi yang lain. Dan apa yang dibuktikan oleh Edwin? Edwin nggak main-main, dia menjadi marketing sebuah perusahaan asing dan itu sudah dijalani bertahun-tahun. Inilah Edwin, sahabat dari Stevie. Terima kasih Bapak Menteri kesempatan yang mulia. Terima kasih. Perkenalkan saya Edwin. Ya, singkat cerita di tahun 2021 itu saya mendapatkan telepon dari sahabat saya ini Stevie. Stevie tahu kalau saya main gitar. Yang paling lucu itu kita sudah kenal tahun 2019. Cuman mungkin pada saat itu saya juga ada pelayanan juga di Betani karena COVID, karena satu lagi hal saya nggak pelayanan di Betani untuk tunas anak tunas. Nah 2021 itu Stevie ngajak saya. Ya udah, saya setelah berpikir panjang saya mau, karena pertama saya lihat Stevie ini pertama kali saya ibadah itu saya ingat pesertanya cuma 2, jadi total 4 orang. Waktu itu kan saya sama Stevie, saya tanya Stevie apa tujuanmu untuk DBS ini? Stevie jawab saya ingin jadi berkat buat para disabilitas. Saya terus terang mau nangis waktu itu, cuman saya ya agak jauh juga sih. Jadi saya oke, yaudah saya support kamu Stevie, apapun itu. Saya ada lagu apa ibu orang saya ya. Kadang Stevie sering sharing juga sama saya kalau lagu ini ya saya putarkan. Nah, yang titik poin saya bikin terkagum-kagum sama kuasa Tuhan itu ya, kok bisa maksudnya pada saat Januari 2022 itu ada seorang dokter Michael ya bisa tergerak untuk mengontak Stevie dan Stevie bisa bergabung, bisa istilahnya bisa kolaborasi dengan Pondok Kasih. Saya sangat terheran-heran waktu saya unggah foto bersama dengan Dr. Michael. Saya langsung komentar di WhatsApp waktu itu. Kamu tahu nggak dokter yang di sebelah itu siapa? Itu dokter top itu. Wah, saya langsung kaget banget itu. Nah, ini benar-benar apa kuasa dari Tuhan ya. Stevie cerita ke saya juga tanya, saya juga terheran. Saya sampaikan Stevie kok bisa kita bisa dikasih kehormatan, bisa sama Pondok Kasih. Stevie bilang ke saya, jawaban Stevie kan bijaksana. Stevie bilang, Tuhan lihat kedisiplinan kita bro. Selama 1 tahun kita nggak pernah absen 1 kali pun ibadah kita selalu selenggarakan. Berapapun yang hadir, 1 orang, 10 orang, 20 orang kita tetap rutin. Dan puji Tuhan ini buat dari pelayanan Stevie, kami bisa hadir seperti ini juga karena berkat kemarahan juga. Ya saya minta doanya untuk rekan saya Stevie ini supaya senantiasa sehat, bisa menjangkau para disabilitas yang belum terjangkau. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Ya, banyak yang ingin kenalan yang namanya Eka ini sekarang ini akan studi di mana Eka?
Ya, jadi saya S1 di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, jurusan pendidikan musik. Dan yang tadi dijelaskan Dr. Michael bahwa saya ini baru saja mengikuti pelatihan bahasa Inggris di IALF Bali. Dan memang ya kalau Tuhan menghendaki atau Tuhan berkehendak, saya sih inginnya untuk lanjut master degree untuk pendidikan untuk music education itu. Jadi ya saya ada kesempatan untuk ikut bahasa Inggris, saya ikuti, dan nanti nggak tahu bagaimana rencana Tuhan yang intinya yang ada saya ikuti. Oke, tepuk tangan dan doakan kepada Eka yang sebentar lagi kita akan melanjutkan ke luar negeri. Aduh, enak banget ya. Itu enak banget itu kalau bahasa Jawanya enak-enak. Artinya enak tenang. Itu ya, luar biasa Eka. Dan Eka ini silakan. Dan kita akan lanjutkan dengan bagaimana seorang juara artis dari orang disabilitas, anak-anak disabilitas yang mungkin tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, tetapi Tuhan memakai tangannya untuk melukis manusia menjadi juara. Jadi adik-adikku, tidak pernah kita kecewa kenapa Tuhan aku tidak bisa melihat. Buktinya Eka, orang yang bisa melihat belum tentu bisa main seperti Eka. Saya tadi ini bawa biola, tapi begitu dengarkan biolanya Eka langsung saya sembunyikan biola saya karena minder ya. Kemudian teman-teman yang mungkin tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tetapi Tuhan pakai tangannya, tangan emasnya. Inilah Hans, seorang juara make-up artist. Ya, silakan Hans. Hans mana ya? Hans? Oh di situ. Ayo Hans. Siapa nama? Oh ya. Oke, dan di sini juga saya akan mengenalkan Ibu Syok. Ibu Syok itu bukan jualan kerupuk gitu Pak. Kerupuk dan petis mana Syok bukan? Oh ya, ini terkenalkan Pak. Perkenalkan, tidak mau katanya Hans dulu aja karena kan Hans sudah dipanggil. Perkenalkan, namanya Ibu Asyok. Ibu Asyok itu sudah berkeluarga, suaminya bernama Bapak Ketut, Bapak Ketut dari Bali. Waktu menikah dulu saya sebagai walinya, itu kita bertemu di sekolah ya. Jadi sekarang beliau sudah punya anak satu dan baru punya cucu satu. Itu satu. Ya, baik. Iya Hans, kamu siap? Ini Hans ini kok kayak logonya si Michael? Bukan. Persis Michael di susu. Michael mana? Coba. Kalau di sebelahnya jadi logonya Michael. Ya Hans, bagaimana Hans? Kita sudah mulai akan bersaksi. Inilah Hans dan mamanya, Mama Hans. Ya, silakan Pak. Hans ini dulu murid saya. Sejak kecil dia sudah ditinggal papanya meninggal, jadi dia bersama mamanya saja. Halo, halo, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih semua sudah mengundang saya datang ke sini. Kami bersyukur. Perkenalkan, nama saya Hans. Panggilan isyarat Ibu. Hans isyaratnya ini Hans. Nah, kalau saya Agung, ini punya isyarat sendiri-sendiri. Hans. Saya dari Surabaya. Saya adalah seorang tunarungu.
keluarga saya kurang mendengar, artinya kurang mendengar. Waktu ya dilanjut ya, usia 1 bulan waktu lahir, mama saya melahirkan di rumah sakit di Bubutan. Ya sekarang tidak ada di Bubutan, dulu Belanda. Tahun 93 ada, sekarang sudah tidak ada lagi rumah sakit Bubutan. Mama saya Kristen, bapak saya Muslim, tapi saya belum baptis. Lanjut, saya waktu usia 1 tahun berjalan ya bersama mama dan membantu saya berjalan. Waktu melihat, saya melihat dari dipanggil dari belakang, tidak bisa mendengar. Waktu saya lalu dibawa ke rumah sakit dan lain-lain, dibawa ke rumah sakit juga, terus dokter berkata, periksa telinga, putus, tidak bisa mendengar, ada ya tidak bisa, luka, berarti tunarungu. Mama saya rela, ikhlas, rela ikhlas. Lalu kami berdoa. Lanjut, umur 2 tahun tidak bisa berjalan. Sebelum masuk sekolah PAUD, ikut terapi di rumah sakit khusus kelompok tunarungu. Kita belajar di rumah sakit itu belajar membaca bibir. Kedua, ada latihan bunyi-bunyian, latihan mendengar. Contohnya, pukul gendera, dung dung dung. Ada berapa jumlahnya? Dung 2 3. Latihan mendengar. Terus lanjut sekolah di TK, lanjut di TK di sekolah Arya Mulia di Jalan Ayani. Ya sama latihannya, pendidikannya belajar bicara, ada mendengar, ada menulis, lalu belajar kelompok, lanjut ke SD juga di SLB Arya Mulia. Kelas 3, 4, kelas 5. Nah, latihan berbicara sama Bapak Agung katanya, saya gurunya. Tapi bicara sama Bapak Agung. Waktu membaca bibir tidak boleh pakai isyarat. Kalau akan berbicara nggak boleh pakai isyarat. Saya patung pukul tangannya, harus ngomong. Oh ya, saya sudah lupa itu. Lupa. Oh dia ingat. Oh, ya. Harus bicara terus supaya pinter. Di kelas 5 saya ikut lomba menggambar, dapat juara 1 di kota Surabaya. Oh itu lomba-lomba menggambar, lomba menulis. Sudah lulus di SD warna, lalu lanjut di SMP Karya Pol juga. Waktu belajar beragama Kristen diajar oleh Ibu Inti. Nah itu Ibu Inti. Itu kan Karya Mulia. Nah terus diajar oleh Ibu Inti. Nah kalau lulus SMP, aku masuk di SMK, di SLB, pilih SLB, SMA LB atau di SMA umum. Lalu
saya berdoa, minta tolong Tuhan, aku mau pilih yang mana Tuhan sekolahnya. Lalu Tuhan memilihkan saya sekolah umum SMK Negeri 8 jurusan kecantikan rambut. Aku jadi rambut kecantikan 17. Saya belum baptis, 17 saya belum baptis. Saya ikut baptis, ikut berdoa CD, ikut katekisasi CD di gereja. Lalu kuliah 17. Mau pilih mana? Ikut mama dibaptis, ikut mama baptis. Saya percaya Yesus Kristus. Lalu kelas 3 SMA langsung kerja. Mau pikir kerja atau kuliah, pilih mana? Terus saya berdoa lagi, selalu minta tolong Tuhan. Tuhan beri saya harus bisa pilih yang bagaimana, yang baik. Saya berpikir aku kuliah, saya bersama teman-teman dengan orang normal. Waktu SMP, saya ngobrol dengan orang-orang, tidak pakai bahasa isyarat. Berapa harganya? 5.000 mata melihat ya, dengan isyarat jari 5.000 baca bibir. Saya mengerti dengan membaca bibir. Waktu kuliah, rambut kering, pakai bahasa isyarat, dengan cara isyaratnya buat rambut kering, supaya lurus, supaya keriting, lurus, potong, pakai syarat ini aja, gunting, make up. Waktu aku kerja pembukaan sendiri tahun 2015 sampai sekarang, saya bekerja sama dengan kerja dan kuliah, terus kerja. Saya tuh tidak berani, tapi Tuhan memilih saya supaya harus berani dan bekerja. Bekerja, selalu bekerja. Upah kuda, mau make up, kalau makan ditutup pakai isyarat ya, buka, tutup, kanan, kiri, pakai isyarat, selalu bertemu kuda dengan kepada orang-orang. Saya tidak pernah takut karena Tuhan Yesus Kristus mendampingi saya. Puji Tuhan. Saya ingat doa Kristus ini katanya. Aku punya buku skripsi, ini skripsinya. Waktu buat skripsinya, teman-teman tebal, tapi tipis. Kenapa? Puji Tuhan. Walaupun saya sabar saja, pelan-pelan. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Ya, baik. Saya mungkin panggil ibu guru yang sudah mendidik Hans sampai sukses, dan Bapak Agung. Inilah ibu guru yang mendidik Hans sehingga Hans menjadi sang juara. Ya, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Namanya, ya, tepuk tangan seperti ini. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak yang sudah mendidik Hans menjadi juara. Terima kasih. Baik, saya panggil pengusaha kerupuk dan petis, namanya Ibu Syok. Betul ya, Bu ya? Namanya betul Ibu Syok, tapi jualan petisnya enggak. Syok.
Ketut. Silakan. Tuh. Ibu Asya mau nyanyi atau baca puisi? Oh, mau kesaksian. Silakan. Kalau menyanyi suaranya jelek, tapi beliau ini kalau menyanyi menggunakan bahasa isyarat itu betul-betul menjiwai. Saya kagum dengan beliau ini karena dia selalu rajin ke gereja, sangat rajin ke gereja. Dan kalau selalu suka bersaksi. Silakan. Shalom. Selamat malam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dan saudara-saudara, saudari, adik-adik sekolah Karya Mulia yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Asyok, panggil isyarat Asyok, isyaratnya begini, tangan A. Aku, orang tua saya keturunan orang Cina, agama Buddha. Saya dulu agama Buddha. Waktu mama mau melahirkan, waktu itu tahun 1965, ada terjadi pemberontakan Tugu Pahlawan PKI. Mamaku takut sekali, terus ketuban pecah, mau melahirkan pecah di rumah saya, bukan di tengah hutan, dekat Aceh, jadi dekat Aceh di Sumatera Utara. Lalu saya bayi umur 3 bulan, tiba-tiba saya sakit demam tinggi, panas 3 hari 4 hari, kejang-kejang, lalu koma. Mama saya khawatir, terus membawa ke rumah sakit. Di rumah sakit koma selama 7 bulan. Lama koma, diberi obat terus. Setelah 7 bulan mulai sadar. Puji Tuhan, mulai sadar. Lalu saya dibawa pulang. Lalu saudara memanggil, kita gendong, saya diam. Mama saya kaget, kenapa tidak bisa merespon, panggil-panggil tidak menoleh, diam saja. Lalu mama saya membawa ke rumah sakit. Dokter berkata telinganya putus gara-gara obat-obatan waktu koma. Orang tua saya menangis karena saya ayah kesayangan bapak. Tidak apa-apa, terus dibawa pulang. Terus sampai umur 5 tahun, bapak saya susah cari sekolah SLB.
B. Bertunarungu. Karena Murni Medan. Sekolah Medan di sana. Medan. Terus bapak saya mengeluh karena saya tuli berusaha membawa daku untuk 8 tahun, membawa daku untuk supaya saya bisa mendengar. Ditusuk-tusuk kepala, telinga, leher, aku untuk berkali-kali, aku tidak berhasil. Sama orang tua berserah, pasrah. Puji Tuhan, saya lulus sekolah. Terus sampai dewasa saya berkenalan menikah dengan suami saya, Ketut Indra Laksana. Sama-sama tunarungu. Puji Tuhan, saya melahirkan anak perempuan normal. Saya tunarungu, suami saya tunarungu. Puji Tuhan, anakku normal. Ini adalah suami dari Ibu Syok. Sebelum menikah dibaptis, masuk gereja Kristen. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Punya cucu laki-laki dengar normal juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, dan saya memanggil Mama Hana untuk bisa memberikan rangkuman ini talent dari semua anak-anak kita, Mama. Dan Mama akan memberikan spirit. Mama itu selalu mengandung api, dan apinya itu selalu dibagikan bagi kita, bagi semua orang, baik yang anak-anak Tuhan maupun saudara kita Muslim, saudara kita Buddha, saudara kita Hindu. Inilah Mama kita Indonesia memanggil beliau semuanya, Pak Kiai, Pak Pendeta, Pastor, Mama Hana. Inilah Mama Hana, ketua Yayasan Advokasi yang mencintai semua orang, termasuk anak-anak yang ada di sini. Ini adalah persembahan kami, Mama. Dan sebelum kita dilantik, Mama akan memberikan spirit api kepada kita semua. Ya, silakan Mama. Wow, luar biasa. Dan kami bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di Pagi Stevi. Pertama-tama kami terima kasih kepada Tuhan, kepada Stevi, kepada Dr. Michael, kepada Edwin, kepada semua tim ada di sini, dan juga kepada Bon Cafe yang sudah menyediakan semua, mulai tempatnya sampai makanannya semua disiapkan oleh Bon Cafe. Kita beri tepuk tangan, terima kasih. Saudara tahu bahwa saudara ini sangat istimewa. Semua katakan, saya istimewa ya teman-teman. Sebab Anda ini semua adalah undangan dari Raja. Di dalam daftar undangan dari Raja di atas skala Raja ada kalian semua. Sebab Raja kita berkata, engkau pergi ke jalan, undang mereka yang miskin, yang cacat, yang lumpuh, yang buta, yang tunanetra, semua undang ke pesta saya. Sebab saya mau pesta saya penuh. Saudara semua ini istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Sebab semua dari kita dilahirkan dengan kita dilahirkan semua dengan keistimewaan sendiri-sendiri.
Mungkin ada yang tubuhnya normal, tapi kadang-kadang nanti saya waktu dengarkan yang disampaikan Julia, mungkin sekarang saya tidak bisa membayangkan. Saya tahu cerita dari saudara, terlebih Tuhan pencipta kita, Dia tahu cerita dari hati kita, sebab Dia yang menciptakan. Dia itu ada di setiap sel darah kita, itu ada Dia. Jadi saudara, gak usah ngomong, hanya di dalam hati. Saudara ucapkan, Dia tahu. Nanti kalau kita semua akan bertemu dengan Tuhan di surga, yang paling bisa menikmati begitu indahnya surga adalah saudara mungkin yang tunanetra akan melihat untuk pertama kali. Wow, luar biasa. Surga yang dahulu akan bisa mendengarkan, sebab sampai tanaman, sampai air itu bisa menyanyi di surga. Saya akan kepilih sekalian, saya kepilih tahu apa sih di surga itu. Jadi saya selalu suka baca pengalaman orang-orang yang berada di surga. Yang cacat itu hanya di dunia. Di dunia ini, saudara kira saya pernah ketemu dengan Johnny ya. Johnny yang lumpuh seluruh tubuhnya, umur 17 tahun, dia lumpuh. Dia pertama kali dia putus asa luar biasa. Tapi dia katakan apa? Seandainya saya mungkin normal, mungkin saya sudah pakai hidup saya untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi justru di dalam cacatnya dia bisa menghiburkan puluhan juta orang di dunia, termasuk salah satunya saya. Dulu saya kalau longsor, kalau saya itu susah. Waktu saya dengarkan kesaksian Johnny, saya bilang luar biasa. Saudara ini akan memberikan inspirasi bagi orang-orang yang normal. Kalau mereka Tuhan berkata, apa yang bermanfaat di dunia, dipilih oleh Tuhan untuk memperbaiki yang kuat, apa yang kaya bagi dunia, apa yang miskin bagi dunia, dipilih oleh Allah untuk memperbaiki yang kaya. Sekarang apa yang bermanfaat bagi Stevie? Saya tadi waktu ya, waktu pulang ke gereja itu saya nyamperin Stevie loh. Saya ingat, Stevie, kamu kan dipakai sama Tuhan, sama Tuhan. Stevie itu satu saya rasa itu buatan dari Tuhan. Sekarang kamu lihat sekarang, Stevie dulu yang paling lemah. Dia menggerakkan tangan aja tidak bisa. Tapi waktu saya lihat waktunya dia, wow, luar biasa keren. Tapi justru yang lama bisa pilih Tuhan untuk mempermalukan yang kuat, supaya tidak ada seorang pun bisa memperbaiki diri. Saudara tahu tadi saya duduk di sana, saya senangnya hati saya itu luar biasa. Sampai saya bilang, aduh kok saya tidak bisa tidur teman-teman saya. Sampai saya tunjukkan hidupnya. Dia saat ini kami bersama-sama dengan mereka yang diskusi kabel, tapi kita punya sukacita surgawi di tengah-tengah kita. Amin. Saudara semua senang seperti ini. Kalau kita semua bertemu dengan pencipta kita, semua akan bersukacita. Sebab di dunia ini semua punya masalah, karena justru masalah kita, kecacatan kita itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita, untuk menjadi serupa dengan Dia. Tidak ada penderitaan cacat yang melebihi apa yang sudah derita di atas kayu salib. Di atas kayu salib, derita saudara semua ada di sana. Sampai mungkin yang tidak bisa, mungkin yang lumpuh sama sekali. Saya dengar waktu kesaksian dari Johnny katakan, saya itu tidak bisa menghapus air mata saya sendiri karena dia lumpuh dari leher sampai ke bawah. Terus Tuhan tidak sama apa sama dia, Johnny, waktu aku di atas bumi salib, aku juga tidak bisa menghapus air mata sendiri. Saudara tahu, Tuhan itu menanggung semua derita kita, semua derita kita. Saya sendiri kebetulan saya diizinkan oleh Tuhan, saya disembuhkan. Mestinya mama ini umur 25 tahun mestinya lumpuh total karena saya menderita penyakit bawaan, sendi-sendi saya itu semua lepas semua. Tapi saya pakai untuk berdoa. Kalau sakit, saya seret tubuh saya ke rumah sakit. Pada waktu umur 17 tahun dokter kasih saya vonis yang katakan sudah selesai saja. Saya katakan saya masih punya Tuhan. Ada saatnya Tuhan sembuhkan kita. Ada saatnya kenapa Tuhan tidak sembuhkan kita? Tuhan yang tahu rencana apa. Tadi yang kita dinyanyikan, rencana Tuhan selalu indah. Amin. Dan saya katakan masalah sama Tuhan, semua yang dia lakukan itu
semua baik ya. Puji Tuhan, saya sangat berbahagia sekali. Selamat. Kalau mama ini usianya saat ini 78 tahun. Jadi saya 82 tahun nanti. Berapa? Ulang tahunnya tanggal 10 November. Mama saya yang sudah tidak bisa melihat waktu itu, saya khotbah satu pribadi, mama saya. Tapi saya setia. Siapa yang setia pada perkara kecil ini? Dan media Tuhan akan pakai untuk bisa berkali. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Jangan dulu karena kita akan melantik Stevie menjadi ketua, kemudian yang lain-lain akan mengikuti dan kita berdoakan pengurus-pengurus CDC. Saya persilakan mulai dari pertama, Ketua Christian Difabel Community adalah Stevie David Jonathan. Dan nanti dari Stevie akan mengumumkan siapakah yang menjadi pengurus-pengurus berikutnya. Silakan Stevie. Ya, terima kasih Bapak Michael. Jadi saya sebagai ketua di sini, kemudian saudara Edwin Imantoro. Edwin silakan. Sebagai wakil ketua. Kemudian untuk sekretaris ada Semi Mandala. Semi Mandala. Ya. Ini adalah sekretaris CDC. Ini nasional ya? Nasional. CDC nasional. Iya, nasional. Jadi lain kali bisa mengikuti ada Zoom spesial untuk CDC ya. Jadi nanti juga kalau CDC punya bakat-bakat apa yang mungkin bisa dikembangkan, saya memang berurusan dengan Kementerian Dalam Negeri. Mereka juga akan memperhatikan difabel. Jadi kalau punya program khusus apa, nanti bisa disampaikan. Seperti saya, kalau difabel juga punya keistimewaan dan kekhasan yang Tuhan berikan yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan suaranya ini hebat. Paling tinggi sama paling rendah. Hebat. Baik, kemudian siapa lagi? Sebagai wakil sekretaris dari Semi adalah Roni Harianja. Roni Harian Jaya. Harian Jaya, kita pakai ya. Nanggung, Harian Jaya dulu. Harian Jaya, kita pakai ya. Oke, terus lanjut. Bendahara kita adalah Kak Reni Toruan. Bendahara kita adalah Saudari Reni Toruan. Ya, ini marketingnya Bang Niaga. Main semua ini. Ya, dan sekarang memarketingkan daerahnya dari Tapanuli, yaitu kopi Tapanuli. Ya. Kemudian wakil bendahara ada Asnat. Wakil bendahara, walaupun kecil tapi bobotnya ini mengandung rezeki yang banyak. Ya, jadi Asnat ini merupakan penunjuk jalan bagi 3 orang dari Jakarta sampai Surabaya. Terima kasih Asnat. Makanya Tuhan memberkati kamu dengan kacamata lo besok pagi kayak gitu. Yang punya optical, bayangin ya. Kemudian yang terakhir kepala bidang olahraga kita Kak Yulia. Wow, ini Menteri Olahraga CDC, silakan. Juara judo. Jadi jangan dekat-dekat, itu bisa dibanting. Kalau kamu kok berani gandeng Yulia, saya aja nggak berani dekat-dekat. Ini suka membanting dia. Ini ya, ke sini. Ya, siapa lagi? Sini. Ya, Sudah cukup sebentar. ya. Ya, kepala bidang sosial, kepemudaan, kepala bidang kepemudaan. Ya, Dian itu sebenarnya termasuk di dalam kita semua. Tetapi pada waktu kamu mau naik kereta api, di swab hasilnya positif, kok takut semua. Jadi akhirnya dia tidak bisa ikut karena COVID tapi nggak ada gejala, gitu ya. OTG, ya, oke.
Wes? Ya sudah. Aku ki sebagai opo gak disebut urek aku. Mohon maaf. Penasihat kita adalah Dr. Michael Laksadimulo. Iya. Saya sebagai penasihat ajaib. Yang ajaibnya itu kadang-kadang ada. Banyak ada adanya. Ya. Kemudian yang mana? Kemudian penasihat kita yang istimewa, Mama Hana. Baik. Silakan Pak Pendeta akan mendoakan kita biar kita bisa melaksanakan tugas pelayanan CDC itu awal dari difabel community. Jadi kalau kita antar agama namanya difabel community, betul? Ya, tetapi disable community, ya. Tapi disable community ini dicetuskan oleh Christian difabel community, disable community. Oke. Waktu yang akan datang kita bisa merangkul semua difabel supaya kita juga bisa menjadi berkat buat difabel yang bukan saja dari Kristen, tapi kita yang Kristen bisa memberkati mereka yang non-Kristen. Baik, mohon doa Bapak Pendeta untuk kita semua agar kami bisa bekerja melayani kaum difabel seluruh Indonesia. Silakan. Mari kita semua yang ada di sini kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, Allah kami yang luar biasa. Malam hari ini Tuhan kami melihat betapa indah Engkau di dalam karya-Mu Tuhan. Sampai di dalam kelompok disable sekalipun Tuhan, kami melihat karya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami sungguh-sungguh tidak layak. Biarlah kiranya Engkau saja melayakkan kami semua untuk boleh melayani Engkau ya Tuhan, khususnya dari Christian Disable Community ini Tuhan. Malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak bisa kami pikirkan. Dan kalau malam hari ini ya Tuhan, seizin Engkau karena kehendak-Mu Tuhan, maka pengurus sudah terbentuk ya Tuhan. Kami serahkan mulai daripada ketua, wakil, sampai kepada semua bendahara, sekretaris, bahkan secara khusus kami juga menyerahkan Mama Hana dan juga Pak Dr. Michael Tuhan yang terlibat memimpin menasihati kelompok ini Tuhan, komunitas ini. Kami berdoa turunlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Terima kasih. Kita tepuk untuk ya. Nanti Hans dan Ibu Syok nanti akan dimasukkan ke dalam seksi kepengurusan itu. Ya, Stevi. Baik. Saya lagi teringat pada satu hal. Saudara tahu selama Tuhan Yesus melayani di bumi, waktu Dia sebelum mati, satu-satunya orang yang menyebut Dia Rabuni. Saudara tahu ada 3 tingkatan dari guru. Rab yang paling rendah, sebenarnya guru yang mengajar semua orang kecil-kecil, 10 orang. Tuhan Yesus termasuk sebagai guru yang kecil. Yang kedua itu Rabi. Yang ketiga itu Rabuni. Satu-satunya orang yang memanggil Dia Rabuni itu Bartimeus yang buta. Bartimeus yang buta, walaupun matanya dia buta, waktu dia memanggil Yesus anak Daud, dia panggil Yesus Rabuni. Saudara tahu kenapa orang Farisi marah? Panggilan Tuhan kepada Mesias. Tapi Bartimeus yang buta bisa melampaui melihat apa yang orang lain, bahkan murid Tuhan Yesus itu belum melihat dia sebagai Rabuni. Tapi Bartimeus melihat dia sebagai Rabuni. Jadi orang kedua yaitu karya dari Yesus dalam. Jadi kita bisa lihat bagaimana justru Bartimeus yang seorang komunis yang kita bisa melihat Yesus sebagai Rabuni, Mesias, anak Daud sebelum orang lain bisa melihat.
saja. Itu luar biasa, itu ada innovation yang luar biasa. Ya, koordinasi sama Tuhan. Saya oke, kasih Tuhan. Tadi Tuhan ingatkan saya. Tadi Tuhan ingatkan saya. Ingat, kenapa? Semua orang pada Singapura sudah bertimbus pada jam 20.